Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua karena sehat itu lebih penting dari segala-galanya. Hari ini kita bahas mengenai soal KRT Sumodiningrat yang kemarin ada seorang penggiat sosial media merasa keberatan karena terkait dengan apa yang dia sebagai penganut atau sebagai pengikut yang bidikannya itu adalah tokoh tertentu yang sekarang sedang dipertanyakan apakah nasab dzurriyyat Rasulullah itu memang benar-benar terverifikasi secara ilmiah atau tidak. Nah, kita kembali kepada soal KRT Sumodiningrat yang pada video saya sebelumnya sudah membahas dan menggunakan data atau dokumen perbandingan apakah makam KRT Sumodiningrat yang ada di Jejeran Wonokromo Bantul itu yang asli atau makam yang ada di Semarang yang berubah namanya menjadi makam Habib Hasan bin Yahya ini diklaim sebagai KRT Sumodiningrat. Nah, bagaimana pembahasannya? Saya alhamdulillah sudah bisa berhubungan langsung dengan yang mewakili atau narasumber dari pihak Keraton Jogja sendiri dan sudah membuat statement. Nanti bisa kita dengarkan bagaimana statement beliau. Jadi pada intinya masalah KRT Sumodiningrat ini simple kok. Jadi cukup pihak Pekalongan saja membuat tulisan ilmiah yang terbuka dan umum dan dipublish, gitu loh. Nah, sebagai tanggapan atas tulisan ilmiah yang ditulis oleh Ustaz Yasir Arafat. Kalau Anda belum tahu siapa Ustaz Yasir Arafat, silahkan profiling di Google siapa beliau. Nah, karena Ustaz Yasir Arafat ini menggugat keabsahan klaim KRT Sumodiningrat versi Pekalongan, ya silahkan dong. Hujah dibalas dengan hujah. Jangan hujah dibalas dengan tabayun. Nah, ini loh yang kadang-kadang Mbak Alawi, Yaman Pesek, dan pecundang pribumi ini menempatkan satu kalimat itu tidak pada frase yang presisi. Artinya pada struktur yang enak dilihat, enak didengar. Ini selalu saja para Ba'alawi, Yaman Pesek, dan sekarang muncul nih istilah baru, itu selalu jumping ketika mengomentari atau mengcounter argumen-argumen yang kita suguhkan melalui konten berbentuk narasi maupun berbentuk redaksi. Nah, dan kalau Anda, khususnya Mbak Alawi, Yaman Pesek, pribumi pecundang ini anti dengan Google, ya dibunuh aja itu. Di Android atau apalah yang Anda pegang selama ini dalam mengakses berita-berita atau apapun juga lewat internet, bunuh aja itu HP Anda. Dan pakai saja distributor lain yang bisa mumpuni. Di luar Google kan banyak. Kok Google nih dianggap sebagai hal yang itu tidak sahih. Gitu. Sahih apa sahih itu? Asu. Jadi bukan kajian ilmiah yang ditulis oleh Ustaz Yasir Arafat, kemudian dibalas dengan tabayun tapi personal, pribadi. Apalagi statementnya adalah tentang menyuguhkan soal power. Siapa yang di belakang saya?
Ini juga, aduh, nggak zaman deh sekarang. Anda ini siapa? Anda juga bukan siapa-siapa kok. Kita nggak peduli Anda tuh siapa. Kita terjang terus. Kita ini pejuang anti kemapanan. Dan tidak pernah dibayar oleh siapapun juga. Gitu loh. Jadi jangan hal-hal yang sifatnya tuh lembut, tapi taek isinya gitu loh. Nah, kembali ke pokok masalah. Jadi nanti akan saya suguhkan sebuah data yang kemarin pernah saya buat konten tentang data pembanding atau by data mengenai KRT Sumodiningrat, silsilahnya atau nasabnya yang ditulis oleh KPH Mandoyokusumo. Jadi ini saya dapat silsilah yang ditulis oleh KPH Mandoyokusumo, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan yang secara knowledge itu memang benar-benar menjadi referensi atau daftar pustaka kita dalam bagaimana mengikuti acara polemik nasab baru soal KRT Sumodiningrat yang belakangan diklaim sebagai Habib Hasan bin Yahya, yang makamnya sekarang ada di Semarang dan ada di Jejeran Wonokromo, Bantul. Kita ikuti bagaimana pembahasannya data soal silsilah KRT Sumodiningrat yang ditulis oleh KPH Mandoyokusumo. Kita ikuti. KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya Semarang. Tulisan M. Yasir Arafat. KRT Sumodiningrat adalah menantu Sunan Hamengkubuwono II. Ayahnya, ia merupakan anak tertua KRT Jayaningrat I yang menikah dengan Raden Ayu Jayaningrat binti Sultan Hamengkubuwono I. Makam KRT Sumodiningrat berada di Jejeran Wonokromo, Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di dalam sebuah cungkup di sisi barat Masjid Mi'rajul Mustaqinullah. Di dalam tatanan pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, KRT Sumodiningrat menjabat sebagai Bupati Jaba kedua pada tahun 1794, Wedono Jeru pertama pada tahun 1797, P Keri 2008 188 PBR Keri 1980 191. Tulisan Ustaz Yasir Arafat ini bisa nanti di-download dan saya taruh di link deskripsi. Selanjutnya kita dengarkan audio dari pihak Keraton Ngayogyakarta terkait KRT Sumodiningrat bukan Habib Hasan bin Toha bin Yahya Semarang. Kita dengarkan percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Rasid. Seperti itu singkatnya nama saya. Saya selaku pribadi trah sampean dalem ingkang sinuhun Kangjeng Sri Sultan Hamengkubuwono II berusaha memberikan sebuah statement terkait dengan polemik nasab Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Harapannya statement saya ini bisa segera mengakhiri polemik yang berkepanjangan terkait Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat dalam hal urusan nasabnya beliau. Jadi sebaiknya seperti ini saja. Kita tahu bahwa ada harapan dari teman-teman di Pekalongan agar kami yang ada di Yogyakarta ini bertabayun ke Pekalongan. Tetapi
beberapa saudara-saudara kami dari Yogyakarta itu punya pendapat bahwa karena kami sebagai pemegang syarat kekancingan darah dalam dan pihak yang memang berdomisili di Jogja dalam artian sebagai punjer utama wewengkon Mataram dan wewengkon Ngayogyakarta, maka seharusnya pihak Pekalongan lah yang bertabayun ke sini ke Ngayogyakarta. Tapi di sisi lain pihak Pekalongan mungkin menganggap karena terkait dengan ketokohan beliau yang di Pekalongan, terkait dengan beliau yang di Pekalongan dianggap sebagai sesepuh, maka kamilah yang harus mengalah tabayun ke Pekalongan. Itu hemat saya pribadi tidak akan selesai-selesai. Maka kita kembalikan saja ke titik awal mula diangkatnya kembali permasalahan nasab KRT Semua Diningrat ini, yaitu adanya tulisan ilmiah atau tulisan akademik dari Mas Ustadz Yasir Arafat MAG, seorang peneliti dan dosen UI Sunan Kalijaga yang menggugat keabsahan Kanjeng Raden Tumenggung Semua Diningrat dengan disertai sumber-sumber pustaka yang berasal dari serat dan babat yang merupakan pakem Mataraman atau berasal dari pakem Ngayogyakarta Diningrat. Maka sebaiknya pihak Pekalongan memberikan tulisan ilmiah berupa tanggapan ataupun sanggahan atas tulisan Ustadz Yasir Arafat tersebut. Dengan demikian maka diskusi ilmiah dapat berjalan. Karena awal mulanya adalah berupa tulisan ilmiah, maka siogianya dibalas pula dengan tulisan ilmiah. Bukan tulisan ilmiah yang dibalas dengan tabayun personal. Karena masyarakat umum, terlebih lagi masyarakat akademis juga berhak untuk mengetahui atas diskusi nasab KRT Semua Diningrat ini secara terbuka dan bisa disimak oleh masyarakat luas, terlebih lagi masyarakat akademis. Sebagai contoh yang baik adalah bagaimana tulisan Yai Haji Imaduddin Usman yang menggugat keabsahan nasab Ba'alawi juga dibalas dengan tulisan-tulisan ilmiah serupa oleh teman-teman dari pihak Ba'alawi dan pihak-pihak yang pro Ba'alawi. Harapannya hal seperti itu juga berlaku pula terkait dengan nasab KRT Semua Diningrat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.